Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang menunggu jadwalnya kapan untuk diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer Sanair sehubungan dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, selamat buat honorer di mana di tahun 2023 ini adalah masanya ASN. Simak kabar honorer berikut. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kabar baik datang di awal tahun bagi para tenaga honorer di mana di tahun 2023 akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. ASN di sini ada dua, yaitu ASN P3K dan ASN PNS. Kabar tersebut tentunya dinanti-nantikan oleh tenaga honorer yang khawatir mengenai informasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K yang belum ada kejelasannya. Bagi tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2023 ini, para tenaga honorer harus menyiapkan diri dalam berbagai hal termasuk sampai pada administrasi. Nah, artinya persiapan akademik, persiapan mental, dan segala dokumen, demikian dengan administrasi, supaya dipersiapkan menyongsong pembukaan ASN 2023. Berikut ini beberapa poin yang menerangkan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, baik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, demikian dengan pegawai negeri sipil di tahun 2023 ini. Pertama, sudah banyak guru honorer yang diangkat tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan satu bukti kepada kita bahwa memang program pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara memang benar-benar diprogramkan dan direncanakan oleh pemerintah dan memang sudah dimulai mengaplikasikan program tersebut. Sudah banyak guru honorer yang diangkat tahun 2022. Bila kita melihat data statistik pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana kriteria pelamar dibagi menjadi 4 jenis pelamar, yaitu prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 atau pelamar umum. Jadi total pelamar sudah mendaftar dan telah memenuhi kriteria sesuai jenis pelamar telah mencapai 385.584, sehingga total penerimaan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pastinya banyak sekali untuk tahun 2022. Poin kedua yang meyakinkan kita bahwa tahun 2023 adalah masanya ASN, perhatikan data pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 sudah dikunci. Nah, ada apa dikunci Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Melansir informasi dari Kemdikbud, jika data pelamar sudah dikunci, maka segera mempersiapkan diri untuk melakukan pendaftaran di tahun 2023. Bagi Bapak Ibu yang termasuk guru honorer yang belum mendaftar P3K, maka bisa memperbaiki Dapodik, seperti jika ijazahnya adalah guru SD, maka Bapak Ibu harus menjadi wali kelas sesuai dengan ijazahnya. Untuk perekrutan tahun 2023 juga akan dilaksanakan dengan sistem yang sama pada tahun 2022. Fakta yang ketiga yang meyakinkan kita bahwa
honorer ini akan direkrut menjadi ASN 2023, yaitu penetapan kebutuhan formasi dari pusat, bukan dari daerah, tetapi dari pusat. Nah, ini benar-benar bukti kepada kita bahwa memang program pengangkatan honorer menjadi ASN adalah program pemerintah pusat yang mana hal ini harus diaplikasikan atau diterapkan. Ketimpangan formasi yang terjadi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek, dengan pemerintah daerah, maka dari itu tahun 2022 formasi yang tersedia sudah ditetapkan langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan di tahun 2023 ini, Kemendikbudristek sudah menghitung hanya untuk kebutuhan guru sebanyak 662.919 guru dengan status P3K. Selain itu juga, Kemendikbudristek mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru sebesar 100%. Artinya, silakan diajukan formasinya sebanyak mungkin. Nah, ini adalah kebutuhan di lapangan atau usulkan 100% sebanyak kebutuhan guru di lapangan. Anggaran gaji dan tunjangan untuk guru P3K menjadi kewajiban dari transfer daerah. Keempat adalah dana alokasi umum penggajian P3K sudah dikunci. Nah, ada apa dikunci Bapak Ibu? Di sini penjelasannya. Seperti yang sudah disampaikan Kemendikbudristek, anggaran gaji dan tunjangan status P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini sudah menjadi kewajiban daerah untuk menyalurkan kepada guru. Dana tersebut akan ditransfer ketika Pemda sudah melakukan pengangkatan sesuai dengan tenaga kerja P3K yang diangkat. Nah, perhatikan satu hal Bapak Ibu, maksudnya ini transfer daerah dalam arti setelah daerah menetapkan kuota kemudian sudah mengangkat honorer menjadi P3K, maka anggarannya ini disediakan oleh pusat dan ditransfer oleh daerah kepada masing-masing guru yang bersangkutan. Anggaran yang diberikan tentu saja sesuai dengan formasi yang telah diajukan, yaitu sebanyak 662.919 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau calon P3K. Yang kelima, yaitu linearitas ijazah akan dipermudah. Nah, Bapak Ibu, ini satu masalah untuk perekrutan ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil, berbicara tentang kualifikasi akademik atau linearitas ijazah. Nah, saat ini banyak sekali guru-guru yang memiliki ijazah bahasa Inggris tapi mengajar di SD. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, ijazah bahasa Inggris tersebut akan bisa dilinearkan dengan maksud bisa mengajar di SD. Hal tersebut tentu saja akan diikuti oleh mata pelajaran yang lain, mulai dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, SMP, SMA, dan SMK. Nah, inilah kelima poin Bapak Ibu yang meyakinkan kita bahwa di tahun 2023 ini akan ada dan benar-benar ada perekrutan calon aparatur sipil negara, baik pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, demikian dengan pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS. Jadi simak baik-baik Bapak Ibu, jangan lupa, jangan bimbang bahwa memang di tahun 2022 kemarin itu sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN itu melalui mekanisme seleksi calon aparatur sipil negara, dalam hal ini perekrutan status P3K di semua bidang honorer yang memungkinkan untuk masuk P3K. Nah, salah satu faktanya, ingat bahwa ada 5 poin di sini yang meyakinkan kita bahwa pemerintah benar-benar berusaha untuk merekrut tenaga honorer menjadi ASN. Yang pertama, sudah banyak guru honorer yang diangkat tahun 2022. Kemudian kedua, data pelamar prioritas 1, 2, dan 3 sudah dikunci. Seterusnya yang ketiga, penetapan kebutuhan formasi juga ini diterapkan oleh pusat. Yang keempat, dana alokasi umum dalam hal penggajian P3K sudah dikunci. Dan yang terakhir adalah linearitas jasa akan dipermudah. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang 5 poin yang meyakinkan kita bahwa di tahun 2023 ini masanya pengangkatan honorer menjadi ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam PPN mohon dimaklumi.
Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.